Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Depok? Apa kabar sahabat Farida? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Safar on Depok, tempat kita berbincang, berbagi, dan saling peduli. Semoga kondisi sahabat Farida dalam bahagia, aktivitas-aktivitas yang dijalani hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Farida, berbagi di waktu lapang itu sangat mulia, tapi berbagi pada saat sulit itu sangat menakjubkan. Dan hari ini kita akan bersilaturahim secara online, mengunjungi dua sahabat Farida yang tinggal di Depok. Yang pertama ada Ibu Saptawati Mena Sofia, atau biasa dipanggil nama ngetopnya Ibu Ike. Beliau adalah penggagas komunitas Hijau Hebat. Dan kemudian ada Ibu Hartuti, beliau adalah penggagas komunitas PAUD Bintang Cendekia. Apa kabar Bu Ika dan Bu Tuti? Alhamdulillah sehat, berkah. Sehat Bu Farida. Alhamdulillah. Kita semua selalu sehat. Amin. Mungkin kita akan dengar cerita dari Bu Ika ya tentang komunitas Hijau Hebat. Ya, terima kasih Bu Farida atas undangannya. Kita bisa ngobrol di Safar Online. Saya bersama teman-teman mendirikan komunitas Hijau Hebat sebagai program ya peduli lingkungan dimulai dari 2012. Pada saat itu kegiatan kita yang pertama adalah membuka bank sampah, mengajak warga untuk memilah sampah dari rumah masing-masing. Sampah yang luar biasa ya, yang menjadi PR bukan hanya di skala warga ya, masyarakat, tapi juga kota ya. Maka warga kita ajak untuk peduli, lebih peduli, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kemudian setelah itu kami mendirikan komunitas Hijau Hebat. Ya. Komunitas Hijau Hebat ini tidak hanya bergerak di bidang bank sampah, ya, tapi juga kegiatan-kegiatan aksi-aksi lingkungan yang lain. Ya. Tujuan dari mendirikan komunitas ini yang pertama adalah mengedukasi masyarakat ya, supaya mereka bisa memiliki mindset agar peduli dan bertanggung jawab dengan sampah mereka. Kita juga mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku ya, perilaku yang tidak bertanggung jawab ya, perilaku yang tidak peduli ya dengan ketidakteraturan ya, perilaku yang lebih mencintai lingkungan agar bisa kita lestarikan ya, sampah-sampah bisa kita manfaatkan ya, karena sampah itu sendiri sebenarnya bukan hanya apa yang dibuang ya, tapi sisa yang bisa kita manfaatkan kembali. Maka kami ada semangat. Dan ini muncul dari kesadaran ya Bu ya? Ya, jadi dari kita mengupayakan mengedukasi masyarakat, kemudian kita ajak mereka mengubah perilaku mereka. Dari sejak tahun 2012 sampai sekarang kira-kira berkembang terus ya Bu? Dari unit-unit yang kita bentuk naik turun ya, ada saatnya mereka vakum, ada saatnya mereka mati suri gitu ya. Tapi banyak juga bank sampah baru ya, hingga hari ini tercatat 65 unit bank sampah yang masih bertahan. Bu Tuti, ini Bu Tuti menarik juga nih ya, sudah sangat lama sejak tahun 2006 ya Bu Tuti memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas generasi nih, khususnya anak-anak di Kota Depok. Karena memang pendidikan anak usia dini ini sangat menentukan ya bagi kelanjutan perkembangan potensi anak-anak. Latar belakangnya apa sih Bu ini sebenarnya? Terima kasih Bu Farida sudah diundang di Safar on Depok. Sama-sama Bu. Ini Bintang Cendekia itu sejak tahun 2006. Nah saat itu ya dari concern ya saya dengan beberapa orang teman itu melihat bahwa SD saat itu mungkin sudah gratis ya, tapi ada satu yang luput, yaitu pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi banyak orang tua yang tidak mampu ya, yang duafa itu kesulitan menyekolahkan anaknya ke SD karena nggak punya basic yang cukup. Disitulah kami mulai berpikir bahwa penting loh ternyata pendidikan anak-anak usia dini ini bagi semua gitu. Jadi di pendidikan anak-anak usia dini harus bisa diakses oleh semua orang. Makanya dari situ kami membuat PAUD gratis. Jadi semua orang bisa akses pendidikan anak usia dini agar siap masuk SD. Itu pertama itu.
Nah, dengan berjalannya waktu dari 2006 kami menyewa satu tempat gitu ya dengan beberapa kelas. Kalau tidak salah ada 3 kelas dalam satu lokasi. Nah, dari tahun 2008 kami menyadari bahwa mereka itu butuh tempat yang dekat. Jadi kami mulai berpikir bahwa anak-anak ini datang dari tempat yang jauh-jauh dan itu menjadi masalah baru. Mereka harus transportasi lagi gitu. Akhirnya kami berpikir kita membuat pendekatan baru yang waktu itu kita beri nama dengan sentra belajar. Jadi kita membuat kelas-kelas tapi bukan dalam satu tempat, Bu Farida. Oh ya. Membuat di beberapa tempat. Hmm. Jadi kita nggak menyewa tempat lagi untuk membuat beberapa kelas, tapi kita mencari wilayah yang kira-kira membutuhkan. Jadi kita berbasis survei ya. Iya. Kita mendatangi Pak RT misalnya, bertanya tentang kondisi masyarakat setempat. Dari situ kita tahu bahwa filiasi ini membutuhkan. Nah, setelah itu kita cari donatur tempatnya. Donatur tempatnya itu cukup menyediakan boleh garasi, boleh terasnya yang bisa menampung sekitar 12 sampai 15 orang. Untuk mereka bisa belajar. Kita gelaran, nanti setelah belajar rapihkan lagi gitu. Iya, dari yang sederhana akhirnya menjadi besar ya. Seperti itu, karena memang kebutuhan mereka kan belajar di tempat yang dekat kan, supaya benar-benar tidak perlu ongkos, bisa diantar. Alhamdulillah kita bisa dapat 8 tempat ya. 8 tempat, sampai saat ini kita tempatnya ada 5 dengan 8 kelas. Jadi yang awalnya hanya meminjamkan tempatnya Bu Farida, misalnya garasinya, akhirnya dengan berjalannya waktu itu kita diberi bangunan Bu. Bangunan di sampingnya gitu. Ada yang awalnya meminjamkan satu lokalnya, satu ruangnya, sekarang dipinjamkan seluruh rumahnya. Iya, iya, menarik ya Bu Ike ya. Ternyata kebaikan itu mengundang kebaikan yang lain. Begitu nggak sih Bu Ike? Iya, betul. Ya, alhamdulillah kegiatan atau gerakan pemilahan dan pengurangan sampah ini juga banyak didukung ya. Ternyata warga juga banyak sekali yang antusias gitu dengan kesadaran mereka ya, dan mereka memang merasakan bahwa ini harus diselesaikan dari rumah, dari skala yang kecil yaitu rumah tangga. Alhamdulillah support dari pemerintah dalam hal ini gitu ya, mengingatkan selalu untuk bisa terus continue ya dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan pemilahan sampah di wilayah masing-masing. Ya, terkait masalah pemilahan sampah, awal mulanya memang kita masuk dari sisi penyelamatan lingkungan. Tapi mungkin bagi orang-orang tertentu, terutama tadi ya, keluarga atau warga yang mengalami kendala ekonomi, ini sangat bermanfaat ya? Ya, di antara anggota dari unit-unit bank sampah ya, atau kita sebut sebagai nasabah bank sampah, itu mereka memang memanfaatkan sekali ya kegiatan ini dalam menambah atau menguatkan ekonomi rumah tangga. Ya, walaupun memang hasil tidak besar ya, tapi karena continue ya, dan juga sampah semakin banyak ya, kadang-kadang ada juga yang mereka mencari sumber-sumber barang bekas yang lainnya yang untuk bisa disetor ke bank sampah, dan ini bisa tentu saja bisa secara ekonomi menguntungkan gitu ya buat anggota unit di bank sampah. Pada sisi lain juga bisa jadi di sini orang tuanya juga ikut mendapatkan manfaat dari keberadaan komunitas PAUD Bintang Cendekia ini. Benar sekali Bu Faridah, karena satu hal, pendidikan itu ada 3 kaki ya dalam pendidikan itu ya. Ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat. Nah, kita menyadari penting banget peran keluarga di sini. Makanya di komunitas PAUD Bintang Cendekia itu keluarga, khususnya orang tua itu kita upgrade, kita berdayakan juga untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan supaya anak-anak ini optimal ya mendapatkan bimbingan di sekolah dan juga di rumah itu sinerginya, kerjasamanya klop gitu antara orang tua dan sekolah, seperti itu. Dan Bu Tuti ini kan tidak sendirian ya, ada tim yang mendampingi dan mereka ini adalah para relawan.
Nah, Bu Ike, para relawan ini pada situasi-situasi pandemi dengan segala keterbatasan, kekhawatiran, ketakutan gitu ya, apa tetap masih semangat ya untuk melanjutkan program ini? Karena tadi ya di awal saya sampaikan, berbagi pada saat kondisi lapang itu sangat mulia, tapi berbagi pada saat kondisi yang sulit tentu sangat sesuatu nih Bu Ike. Iya, Bu Farida, betul. Memang beberapa bank sampah unit mereka masih mengimbangi ya dengan situasi pandemi seperti ini. Banyak juga yang memang belum berani membuka kembali ya gerai bank sampahnya. Tapi sebagian besar ya malah menginginkan unit-unit bank sampah ini tetap buka seperti biasa, tentu saja dengan prokes ya yang ketat ya, tidak berkerumun, kemudian tidak harus dibagi jumlahnya gitu ya, supaya tidak semua datang pada jam yang sama. Karena kami merasa gitu ya, kalau urusan sampah itu kemudian di stop ya, dihentikan gitu ya, pemilahannya itu nanti juga akan kembali seperti awal dulu gitu ya, karena biasanya rumah tangga ini tidak menghendaki sampah itu dikumpulkan di rumah, jadi ingin segera diselesaikan. Jadi kalau ada yang tutup sekian lama, warga sudah mulai gelisah ya, kapan bisa kembali menyetor ke bank sampah. Masya Allah, hebat ya Bu ya. Iya, jadi kesadarannya tuh sudah sangat dalam gitu ya, dalam situasi pandemi pun masih peduli terhadap kondisi lingkungan. Berarti ini sukses ya Bu. Terkait dengan PAUD nih Bu, berarti kemarin secara online ya Bu Tuti ya, tetap berjalan seperti itu? Jadi saya berterima kasih sekali ya, alhamdulillah kebaikan itu selalu menarik kebaikan yang lain seperti tadi Bu Farida ungkapkan. Jadi saya mempunyai tim yang luar biasa, dedikasinya sangat tinggi. Jadi kami dari awal membuka PAUD ini sudah punya tekad bahwa sekolahan tidak boleh tutup. 2006 sampai sekarang sustain terus ya. Kalau udah buka sekolah harus berani, sekolah itu nggak boleh tutup. Gitu. Jadi selama pandemi ini alhamdulillah selalu buka ya, istilahnya sekolah itu tidak pernah berhenti. Awal-awal tentu adaptasi ya dengan segala macam halnya, online full. Setelah itu kita menyadari bahwa anak-anak PAUD tidak cukup kalau hanya dengan online, dan itu melelahkan untuk guru maupun untuk siswanya. Akhirnya di semester berikutnya kita sudah pendekatan dengan mengaktifkan orang tua. Jadi orang tua dikumpulkan sebulan sekali Bu Farida untuk kita berikan tugas-tugas untuk siswa. Mereka diberikan bimbingan bagaimana mendampingi anak ini belajar. Jadi, tapi dengan prokes yang ketat ya Bu ya, tentunya. Betul sekali. Satu hal prokes dijaga ketat dan tidak boleh makan dan minum di tempat, itu udah pasti. Dan mereka juga datangnya bergiliran Bu Farida. Itu dibimbing. Nah setelah itu mereka, jadi orang tua Bu, orang tua ini luar biasa ya, mereka mendampingi anaknya belajar setiap hari dan seminggu sekali online dengan gurunya untuk melaporkan perkembangannya. Masya Allah ya. Jadi kerjasama antara orang tua dan sekolah luar biasa ya, karena mereka memang sudah disiapkan ya, mereka ada parenting, ada pembelajaran juga untuk orang tuanya. Ini mereka kooperatif gitu dengan sekolah gitu. Iya. Iya Bu Ike, Bu Tuti, ternyata tadi kebaikan mengundang kebaikan yang lain. Ada kebahagiaan yang sifatnya memang tidak terukur ya, yaitu yang sifatnya batin ya. Jadi kami para relawan ini melakukannya dengan selain kesadaran ya, juga dengan kebiasaan atau budaya yang sudah kami tanam ya dalam komunitas kami juga ada kebahagiaan yang lain gitu ya. Bila kami lakukan ini, kami ingin berharap memiliki sedikit peran ya atau kontribusi untuk generasi selanjutnya, bahwa kami sudah memulai sejak sekarang ya untuk pewarisan kelestarian alam di masa generasi yang akan datang. Bu Tuti, ini menarik ya. Tadi Ibu bersama teman-teman sejak awal sudah berkomitmen program ini harus terus berjalan. Karena memang pendidikan itu tidak boleh terhenti dalam situasi apapun. Bahkan dalam kondisi pandemi saat ini pun pembelajarannya dilakukan secara online. Kayaknya Ibu berupaya ya untuk mencari jalan keluar, karena tidak mudah ya Bu dengan situasi pembelajaran online ini. Pastinya
orang tua siswa harus memiliki kemampuan ya, misalnya untuk menyediakan pulsa internet. Solusinya gimana tuh Bu yang disediakan oleh komunitas Bintang Cendekia? Nah, kalau untuk pulsa, untuk kuota ini ada bantuan dari pemerintah ya Bu Farida ya, dari Kemendikbud. Itu setiap bulan kita tinggal menginput nomor-nomor HP itu dan mereka akan dapat bantuan kuota dari pemerintah untuk guru maupun untuk siswanya. Alhamdulillah, PAUD Bintang Cendekia ini sangat kreatif ya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Apa itu dilakukan di semua titik, Bu? Iya benar sekali Ibu, karena terpusat ya pengurusan data itu kan terpusat. Jadi setelah kami itu terdaftar, PAUD Bintang Cendekia itu terdaftar, otomatis sudah terdata ya semua siswa kami di Kemendikbud. Nah itu tentang BOP, bantuan-bantuan pendidikan, juga kuota itu kami dapat. Alhamdulillah. Jadi kebaikan itu selalu memberikan jalan ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Kalau kita tidak putus asa, begitu ya Bu? Nah, ini juga menarik nih Bu Ika. Sebenarnya peserta dari komunitas Hijau Hebat ini siapa saja sih Bu Ika? Peserta anggota dari Bank Sampah ini kalangannya beragam ya Bu Farida. Tapi sebagian besar yang saya ketahui memang mereka ingin mendapatkan nilai ekonomi ya dari kegiatan ini, dan mereka banyak juga dari kalangan ekonomi yang terbatas ya. Yang kita ketahui bahwa bank sampah ini kan membantu efisiensi proses daur ulang sampah ya menjadi bahan baku. Jadi saat pandemi pun kondisi kebutuhan untuk bahan baku industri kan masih terus dipasok ya. Jadi bank sampah unit ini insya Allah termasuk kegiatan perekonomian yang walaupun memang nilainya tidak besar, tapi akan terus berjalan gitu. Dan ini dimanfaatkan oleh teman-teman anggota yang memiliki kebutuhan ekonomi ya untuk bisa terus ya menambah keuangan rumah tangganya dari kegiatan ini. Meskipun sedikit tapi berkah ya Bu. Iya, dan sangat diharapkan. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bu Ika bersama tim dari komunitas Hijau Hebat ini terus konsisten dan bisa mencari kegiatan-kegiatan yang kreatif lagi ya, sehingga bisa memberikan manfaat tadi ya pada keluarga-keluarga, khususnya mereka yang perlu dibantu. Bu Tuti dan Bu Ika, kebayang nggak sih ketika melihat ekspresi mereka itu bahagia? Iya. Contohnya misalnya ketika kami membuka tabungan ya, tabungan dibagikan para anggota ya, itu seperti bonus gitu ya, seperti bonus. Niat kami adalah sebenarnya ingin membantu atau membantu dalam pelestarian lingkungan, tapi ternyata ada bonus yang lain ya, dan bonus ini kadang-kadang menjadi sebuah kejutan saat-saat tertentu, misalnya di hari raya ya. Ketika tabungan dibagikan, jadi ibu-ibu bilang, wah kita beli daging nih gitu ya. Atau ada yang bilang kita nabung umroh dengan sampah ya, atau bilang ini beasiswa untuk anak saya. Ya seperti itu. Jadi banyak program-program yang mau menabung emas, mau menabung untuk umroh, bahkan untuk beasiswa anak gitu, walaupun memang sedikit tapi itu jadi berkah rasanya dengan dilengkapi rezeki yang ada itu dilengkapi dengan nilai dari sampah yang kita pilah dari rumah. Concern kami kan bagaimana pendidikan itu hak semua orang, hak semua anak tanpa memperhatikan status ekonomi, dan mereka bisa bersaing loh Bu Farida, masuk SD negeri, alhamdulillah bisa bersaing gitu, itu bahagia banget. Bu, anak saya masuk ke SD negeri ini, begitu tuh luar biasa. Barakallah. Belum lagi kalau orang tua ini ada perubahan perilaku loh di orang tua itu dalam bagaimana dia men-treat anaknya. Seperti apa itu Bu Tuti, boleh tahu? Misalnya kalau ya Bu Farida kebayanglah, kadang-kadang orang tua itu kan saya nggak sabar gitu. Kesabaran mereka meningkat. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan anak itu lebih halus, lebih lembut gitu. Itu suatu hasil yang luar biasa buat kami ya, dari ingin memberdayakan mereka, berdaya dalam mendidik anaknya, supaya mereka tidak give up, tidak menyerah untuk membesarkan anaknya dengan baik gitu.
Iya, alhamdulillah ya, tadi kebaikan merubah perilaku, dan tentunya ini harus dijaga konsistensinya ya Bu Ike dan Bu Tuti, sehingga Bu Ike dan Bu Tuti bersama teman-teman dalam kondisi yang terbatas sekalipun, ya dalam kondisi yang mungkin kita harus sangat hati-hati, program ini tetap terus berjalan. Jadi kalau sudah ditanam, kemudian tidak dipupuk dan disirami, itu takutnya nanti layu lagi gitu ya Bu Ike dan Bu Tuti, sehingga tidak boleh berhenti gitu ya kebaikan itu. Tetap konsisten. Bergulir, dan insya Allah pasti Iya. ada hasil-hasil yang kadang-kadang nggak kita duga gitu loh Bu. Kebahagiaannya itu luar biasa. Iya, baik, kita pengen ngobrol lebih dalam lagi. Mungkin kapan-kapan saya mau sowan lagi secara virtual ke Bu Ike dan Bu Tuti ya, untuk menggali banyak hikmah ya dari perjalanan Ibu berdua bersama teman-teman dalam berkontribusi ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekeliling kita. Ibu sudah menunjukkan kegigihan untuk terus berbagi bersama tim komunitas Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada kata hikmah yang ingin Bu Ike dan Bu Tuti sampaikan buat sahabat Farida? Tinggalkanlah jejak kebaikan, tebarkanlah jejak kebaikan, seberapapun itu, dimanapun Anda berada, karena jejak kebaikan itu bisa sangat bermanfaat untuk orang lain, dan bisa menjadi penyelamat kadang nanti kita di yang akhir. Terima kasih. Iya, kami komunitas Hijau Hebat akan terus konsisten bergerak di gerakan lingkungan ini, dan kami ingin mengajak lebih banyak lagi masyarakat ya, agar bisa peduli ya dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kami juga ingin semua pihak memiliki misi penyelamatan dan kelestarian lingkungan, karena lingkungan kita, bumi kita adalah milik generasi selanjutnya. Subhanallah, ya. Terima kasih Bu Tuti, Bu Ike atas perkenannya sharing di Safar on Depok hari ini. Sampai ketemu lagi. Saya Farida Rahmayanti, anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tetap semangat. Sama-sama. Salam 3R, reuse, reduce, recycle. Pendidikan untuk semua, semangat.